Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Nah, gerak melingkar ini sendiri kita akan bagi jadi 3 bagian ya. Di bagian ini, di video ini maksudnya, kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Kemudian nanti di video yang kedua kita akan sama-sama belajar tentang gerak melingkar berubah beraturan. Kemudian di video terakhir kita akan belajar tentang hubungan antara roda-roda. Nah, secara umum yang kita pelajari adalah gerak melingkar. Gerak melingkar itu apa sih? Kemarin kita udah belajar tentang gerak lurus, gerak parabola ya kan. Kalau gerak lurus itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus. Kalau gerak parabola lintasannya bentuknya parabola. Nah, gerak melingkar berarti apa? Gerak suatu benda yang bentuknya adalah lingkaran atau melingkar gitu ya. Sebelum kita bahas tentang gerak melingkar beraturan, di sini saya mau kasih tahu dulu bahwa di gerak melingkar, kalau kalian biasanya menyatakan sudut dalam derajat, misalnya ada sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, kayak gitu. Nah, di gerak melingkar ini, kalian sebagian besar, bahkan hampir selalu ya, yang kalian gunakan adalah bukan derajat lagi, tapi yang kalian gunakan ada yang namanya radian. Nah, radian itu gimana sih gitu? Gimana sih cara menyatakan sudut dalam radian? Jadi gini. Kalian di SMP atau mungkin di SD bahkan sudah belajar bahwa satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat ya. Satu lingkaran penuh, kita anggap aja ini lingkaran yang bagus dan sempurna. Ini satu lingkaran penuh, sudutnya adalah 360 derajat. Ini jika dinyatakan dalam derajat. Nah, gimana dengan radian? Jadi kalau dinyatakan dalam radian, satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 2pi radian. Radian atau ditulisnya sebagai radian gitu ya. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa 360 derajat itu sama dengan 2 radian. Sebenarnya asalnya dari mana sih? Sebenarnya asalnya adalah gini. 1 derajat itu kan ya udahlah 1 derajat gitu kan. Kalau kita bisa lihat itu di busur derajat. 1 derajat itu sebesarnya kayak gimana? Satu radian itu adalah sudut di sini di mana busur lingkaran yang di depan sudut ini panjangnya sama kayak R. Ini kan R ya jari-jari. Ini juga R jari-jari. Nah, satu radian ini misalnya 1 radian sudutnya. Ini adalah sudut di mana busur di depan sudutnya ini besarnya panjangnya adalah R. Itulah kenapa satu lingkaran penuh besarnya adalah 2pi radian sudutnya. Asalnya dari situ. Nah, sekarang gimana caranya kita menyatakan besaran sudut dalam derajat ke dalam radian? Kita bisa pakai yang namanya perbandingan. Misalnya gimana? Misalnya saya punya theta sama dengan 30 derajat terus ditanya 30 derajat itu berapa radian sih gitu. Berapa radian sih gitu. Nah, kita bisa gunakan perbandingan. Perbandingannya gimana? Kayak gini. 30 derajat dibagi sama 360 derajat. Jadi kita pakai perbandingan dengan sudut satu lingkaran penuh ya. Dibagi sama X. X ini adalah besar sudutnya dalam radian. Dibagi sama 2pi radian. Jadi yang di bawah sama-sama kita gunakan sudut satu lingkaran penuh. Yang sebelah kiri kita gunakan derajat karena atasnya kita masukkan nilai sudutnya dalam derajat. Yang kiri ini adalah nilai sudutnya dalam radian yang X ya. Makanya yang bawahnya juga 2pi radian. Ini bisa kita apain? Kita coret dulu ya yang nolnya ya. Nah, terus kita kali silang. Kita akan punya 36X sama dengan 3 kali 2pi. 36X sama dengan 6pi, benar nggak? Jadi X-nya akan sama dengan 6/36pi atau sama dengan berapa? 6 dibagi 6, 1. 36 dibagi 6, 6. 1/6 pi radian. Jadi kita bisa bilang kalau 30 derajat itu sama dengan 1/6 pi radian sudutnya gitu ya. Selanjutnya kebalikannya sekarang. Misalnya kita punya sudutnya dalam radian, mau kita ubah ke derajat. Caranya gimana? Misalnya saya punya sudut berapa misalnya?
setengah radian ya, setengah pi radian deh. Setengah pi radian ini berapa derajat sih gitu. Kita bisa pakai perbandingan yang sama kayak ini, cuman posisinya posisi X-nya jadi berubah gitu ya. Perbandingannya jadi berubah, yang awalnya yang diketahui derajat, sekarang yang diketahui adalah radiannya. Berarti yang X-nya yang kita mau cari tahu sudutnya dalam derajat itu X per 360 derajat. Ini yang mau kita cari tahu ya, besar sudutnya dalam derajat. Kita nyatakan dalam variabel X. Kalian kalau mau nyatakan dalam variabel Y, A, B, C, Z, KLMN, terserah. Yang penting kalian tahu bahwa yang kita mau cari tahu di sini adalah sudutnya dalam derajat. Sama dengan kita bikin berarti berapa? Yang diketahui adalah setengah pi radian. Ini sudut yang diketahui dibagi sama sudut lingkaran penuh dalam radian, yaitu 2pi. Nah, sekarang di atasnya ada pi, di bawah ada pi, berarti bisa kita coret. Gitu ya. Nah, selanjutnya bisa kita kali silang sama kayak yang tadi. Kita akan punya 2x sama dengan setengah dikalikan 360 derajat. Nah, sekarang kita punya berapa nih? Berarti 2x sama dengan setengah dari 360. Setengah dari 360 adalah 180, ya enggak? Berarti x-nya akan sama dengan 180 dibagi 2, sama dengan 90 derajat. Nah, berarti setengah pi radian ini adalah 90 derajat. Kayak gitu. Nanti kalian bisa coba kerjain sendiri ya, gimana caranya mengkonversikan nilai sudut dalam derajat ke radian atau sebaliknya dari radian ke derajat. Nah, sekarang kita mau bahas tentang gerak melingkar dulu nih, khususnya tentang gerak melingkar beraturan. Nah, gerak melingkar beraturan ini mirip ya kayak gerak lurus beraturan. Jadi gerak benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kelajuan yang tetap. Kalau gerak lurus beraturan kan lintasannya lurus, kecepatannya tetap gitu kan. Nah, kalau gerak melingkar beraturan bentuk lintasannya lingkaran, kelajuannya yang tetap. Nah, perhatikan di sini. Ini misalnya ada sebuah benda ya, benda partikel. Jadi bendanya nih dia bergerak berlawanan arah gerak jarum jam membentuk lintasan lingkaran. Ini adalah lintasan gerak bendanya. Jadi bendanya bergerak dari titik dari sini deh, dari A ke B terus balik ke A lagi, terus dia terus menerus bergerak dalam lintasan lingkaran ini. Kalian perhatikan di sini ada garis V. Garis vektor V ini adalah garis vektor kecepatannya dia. Jadi ketika dia di titik B, V-nya ke kiri, pas ke kiri. Ketika dia di titik A, dia miring di sini kan, miring ke kanan atas. Nah, kita bisa bilang bahwa di sini vektor kecepatannya berubah terus arahnya. Vektor kecepatannya memiliki arah yang terus berubah tergantung posisi benda, tapi besar kecepatannya itu nilainya tetap. Kenapa tetap? Karena nilai kelajuannya tetap. Jangan lupa ini adalah gerak melingkar beraturan. Jadi ini ya, V-nya tetap, tapi arahnya berubah. Arah berubah. Kayak gitu, jangan bingung ya. V-nya tetap, arahnya doang yang berubah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih benda ini bisa bergerak melingkar? Benda ini bisa bergerak melingkar karena ada yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu arahnya ke pusat lintasan lingkarannya. Nah, ini adalah Fs, saya tulis Fs ya, gaya sentripetal. Di sini juga dia arahnya ke pusat lingkaran. Jadi pokoknya tiap bendanya bergerak di titik manapun di dalam lintasan ini, bendanya akan merasakan gaya sentripetal sebesar Fs yang arahnya ke pusat lingkaran. Nah, jadi kalian bisa lihat nih, bahwa dimanapun bendanya berada, dia akan terus bergerak dalam lintasan lingkaran itu karena adanya gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu selalu narik bendanya ke arah pusat lintasannya agar terus bergerak melingkar. Semoga ada gambaran ya, semoga tidak bingung dengan penjelasan saya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat bendanya bergerak dari A ke B.
kita bisa tahu jarak yang ditempuh bendanya adalah yang ini, ya kan? Ini adalah jaraknya. Jaraknya adalah panjang busur lingkaran yang ini. Nah, tapi ada yang namanya jarak tempuh sudut atau sudut tempuh. Sudut tempuhnya yang mana? Sudut tempuhnya adalah yang sebesar theta ini. Ini adalah sudut tempuh bendanya ketika dia bergerak dari titik A ke B. Kalau ada sudut tempuh, ada juga yang namanya kecepatan sudut. Sudut tempuh ini, yang theta ini, ditempuh ketika bendanya bergerak dari A ke B. Ketika bendanya bergerak dari A ke B, tentunya butuh waktu, benar nggak? Nggak mungkin dong tiba-tiba langsung celing dari A ke B, bendanya langsung berpindah gitu kan? Nggak mungkin, pasti ada selang waktunya. Bendanya bergerak dari A ke B, berarti ada apa? Ada waktu tempuh, ya kan? Ada sudut tempuh atau perubahan sudutnya di sini, terus ada terus ada waktu tempuh atau selang waktu, berarti ada apa? Ada kecepatan sudut. Jadi mirip kayak kecepatan linier yang sudah kalian pelajari di gerak lurus atau di gerak parabola. Ada yang namanya kecepatan sudut. Kalau kecepatan biasa yang udah kalian pelajari itu apa? Delta X per delta T, ya kan? Nah, kalau yang ini ada namanya omega. Kayak W, tapi ini bukan W ya, namanya omega. Omega ini adalah kecepatan sudutnya. Kecepatan sudutnya rumusnya apa? Kecepatan sudut itu rumusnya adalah delta theta perubahan sudut atau sudut tempuhnya dibagi sama selang waktu untuk menempuh sudut ini. Nah, jadi mirip nih antara kecepatan linier sama kecepatan sudut. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke pelajaran SMP. Waktu SMP kalian pasti udah pernah dengar ada yang namanya periode sama frekuensi, ya kan, di getaran. Nah, di gerak melingkar ini kita juga belajar tentang frekuensi sama periode. Mungkin kalian masih ingat, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu getaran, itu kan kalau kita belajar tentang getaran. Nah, kalau di gerak melingkar ini, periode itu adalah waktu untuk menempuh satu lingkaran penuh. Periode adalah waktu untuk menempuh satu lingkaran penuh. Jadi berarti frekuensi apa di gerak melingkar? Frekuensi adalah jumlah putaran atau jumlah apa ya kita bilang ya? Ya udah, jumlah putaran aja. Jumlah putaran yang ditempuh dalam waktu 1 detik. Satu putaran itu berarti yang ini ya. Misalnya ini lintasannya nih dari A ke B balik ke A lagi, itu namanya satu putaran. Nah, berarti periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran, sementara frekuensi adalah jumlah putaran yang ditempuh dalam waktu 1 sekon atau 1 detik. Kayak gitu. Itulah kenapa di sini periode itu rumusnya adalah T per N. Jadi waktu tempuhnya dibagi sama jumlah putaran yang ditempuh. Sementara untuk frekuensi sama dengan jumlah putarannya dibagi sama selang waktu untuk menempuh putaran itu. Nah, sementara di sini kalau tadi kita belajar omega sama dengan delta T per delta T, ternyata omega juga bisa dinyatakan dalam periode dan frekuensi. Omega sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi dikalikan F. Pi-nya boleh kalian tulis sebagai pi aja atau kalian boleh masukin pi-nya sama dengan 22/7 atau 3,14 ya, bebas saja. Tapi seringnya sih di gerak melingkar beraturan pi-nya dibiarin sebagai pi aja gitu, nggak dibuka jadi 3,14 atau 22/7. Nah, selanjutnya tadi kita sempat singgung tentang apa tadi? Gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal, yang namanya gaya itu dia menyebabkan percepatan, benar nggak? Kita bisa ingat hukum 2 Newton ya. Kalau ada gaya berarti ada percepatan. Nah, ada yang namanya percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang dirasakan bendanya yang arahnya ke pusat lingkaran. Jadi percepatan inilah yang bikin bendanya selalu gimana ya? Percepatan inilah yang bikin bendanya bergerak dalam lintasan melingkar karena arahnya selalu ke pusat lingkaran kayak gitu. Nah, percepatan sentripetal ini ya, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ini rumusnya adalah V kuadrat per R. V-nya adalah kelajuan linearnya. Kelajuan linear dari
si bendanya, yang V ya, bukan yang omega, atau sama dengan omega kuadrat per R, baru ini yang kecepatan sudutnya. R-nya adalah jari-jari ya di sini, jari-jari lintasannya ini R. Nah, selanjutnya kita ingat bahwa di hukum 2 Newton, gaya akan sama dengan massa dikalikan percepatan, ya kan? Nah, berarti untuk gaya sentripetalnya kita bisa ketahui dengan massa benda yang berputar ini kita kalikan dengan percepatan sentripetalnya. Itulah kita dapat gaya sentripetal. Gaya sentripetal satuannya adalah Newton. Nanti kalian bisa cek lagi ya ini ya di keterangannya satuannya apa aja untuk tiap besarannya. Oke, sekarang kita cobain contoh soal di sini. Sebuah benda berputar dengan kecepatan sudut tetap 300 rpm. Waktu yang diperlukan benda untuk melakukan putaran sebanyak 24 kali adalah, yang ditanyain adalah T waktu untuk 24 putaran, ya kan? Ini berapa? Nah, yang diketahui apa di soal ini? Yang diketahui adalah bendanya punya kecepatan sudut. Kecepatan sudut tetap berarti dia gerak melingkar beraturan ya. Ini 300 rpm. Terus yang ditanya di sini n-nya adalah 24 kali. T untuk 24 kali itu berapa? 24 putaran itu berapa? Nah, ada yang belum kita singgung tadi, yaitu ada yang namanya RPM. RPM ini apa sih? RPM itu adalah rotation per minute. Jadi rotasi per menit atau putaran per menit. Kalian mungkin nanti di soal-soal lain kalau kalian ngerjain latihan soal, kalian akan menemukan ada yang namanya satuan ppm. Jadi RPM ini sama aja kayak ppm ya. RPM rotation per minute, ppm putaran per menit. Jadi cuma beda bahasa doang. Jadi pokoknya artinya adalah putaran per menit gitu. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu cari tahu dulu berapa frekuensi bendanya. Caranya gimana? Kita tahu bahwa frekuensi itu apa? F sama dengan N per T, ya kan? Sekarang bendanya bergerak dengan kecepatan sudut tetap 300 rotation per menit atau 300 putaran per menit. Berarti dalam waktu 1 menit, bendanya berputar 300 kali. Jadi untuk benda ini, kita bikin aja apa ya? N1-nya deh. Jangan. Jadi di sini kalau kita mau cari tahu frekuensinya, kita bikin bendanya bergerak 300 kali. Ini dalam waktu 1 menit. 1 menit itu adalah berapa? 60 sekon. T-nya berarti kita masukin 60. Kita gunakan ini ya, satuan internasional. Jadi kita nggak pakai menit, tapi kita pakainya sekon. Ini kita coret dulu, nolnya 1. 30 dibagi 6 adalah 5 Hz. Nah, sekarang kita bisa tahu waktu yang diperlukan bendanya untuk berputar sebanyak 24 kali. Caranya gimana? Caranya kita pakai rumus yang sama. F sama dengan N per T. Tapi N di sini kita gunakan yang 24. Terus T-nya nanti kita dapat T untuk 24. Kalau ini kan T untuk 300 putaran. Kalau yang di sini ntar kita dapatnya T untuk 24 putaran. Di sini F-nya kita masukin 5 karena kita dapat bahwa frekuensi bendanya itu adalah 5 Hz, ya kan? 5 sama dengan N-nya kita masukin 24 per T. T-nya yang mau dicari tahu. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kalian tinggal tuker aja nih T sama 5-nya. T sama dengan 24 per 5. Sama dengan, kalau dibagi 5, 24-nya jadi 4,8 sekon, ya kan? Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Kayak gitu. Nanti dicobain lagi ya soalnya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini jarum putaran mesin pada speedometer sebuah sepeda motor menunjukkan angka 1200 rpm. Hal ini berarti kecepatan sudut putaran mesin motor tersebut adalah berapa? Nah, ini mirip kayak yang tadi stepnya, cuman ada satu step tambahan lagi. Untuk mengetahui kecepatan sudut dari putaran mesin motornya, ini dinyatakan dalam radian per sekon ya, berarti yang mau dicari tahu apa? Omeganya, benar nggak? Omeganya berapa sih gitu? Nah, omega itu tadi kita lihat bahwa
kita bisa nyatakan dalam 2πf. Berarti kita cari tahu dulu frekuensinya berapa. Sama kayak soal sebelumnya, kita cari tahu F-nya dengan N per T. N-nya adalah yang 1200, karena di sini putaran mesinnya adalah 1200 kali atau 1200 putaran per menit. Berarti N-nya adalah 1200 per menit. 1 menit itu adalah 60 sekon. Kalian masukin T-nya adalah 60. Kita coret dulu di sini nolnya satu-satu. Terus 120 dibagi 6. 120 dibagi 6 adalah berapa tuh? 20 ya. 20 Hz. Ini adalah frekuensi putaran mesinnya. Nah, sekarang omeganya bisa kita hitung. Omega sama dengan 2πf. Berarti 2pi dikalikan 20. Sama dengan 40 ya, 40pi. 40pi radian per sekon. Nah, ini harusnya ada pi-nya nih. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang kesebandingan antara besaran-besaran dalam gerak lurus dengan gerak melingkar. Tadi kita sempat singgung di awal ya, tentang kesebandingan antara jarak sama sudut tempuh di gerak lurus sama gerak melingkar. Di sini kita mau bahas agak lebih detail lagi. Nah, di sini ada besaran-besarannya untuk gerak lurus, gerak melingkar, terus ada hubungan antara gerak lurus, besaran di gerak lurus sama gerak melingkar. Untuk jarak tempuh di gerak lurus itu kan biasanya dinyatakan sebagai S. Sementara untuk gerak melingkar yang dihitung itu sebagai jarak tempuhnya adalah sudutnya. Jadi disebutnya biasanya sudut tempuh atau theta. Nah, relasinya adalah S sama dengan theta dikalikan R. Theta sudutnya dikalikan dengan jari-jari lintasannya. Jadi misalnya kayak gini. Ini lintasan lingkaran bendanya. Misalnya bendanya bergerak dari sini, titik A, ke titik B di sini. Bendanya berarti bergerak dari A ke B kayak gini ya. Sudut yang ditempuh adalah theta. Jarak tempuhnya adalah S. S ini adalah panjang busur A ke B kayak gini. Ingat ya, ini busur lingkaran A ke B, ini adalah S-nya. Nah, S ini, panjang busurnya ini bisa kalian ketahui dengan mengalikan theta, sudut tempuhnya dari A ke B ini, dikalikan dengan jari-jari lintasan lingkarannya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah tetanya harus dinyatakan dalam radian. Tetanya harus dinyatakan dalam radian, nggak bisa dalam derajat. Gitu ya. Selanjutnya untuk kecepatan. Di gerak lurus ada yang namanya kecepatan linier. Jarak atau perpindahannya dibagi sama waktu tempuh. Kalau di gerak melingkar ada yang namanya kecepatan sudut. Perubahan sudutnya atau sudut tempuhnya dibagi sama selang waktu. Nah, di sini kecepatan linier atau kelajuannya ya, harusnya di sini. Kelajuannya itu akan sama dengan omega dikalikan R. Jadi kecepatan sudutnya dikalikan sama jari-jari lintasan lingkarannya. Hal yang sama berlaku juga untuk percepatan. Di gerak lurus ada yang namanya percepatan, perubahan kecepatan dibagi sama selang waktu. Di gerak melingkar juga ada perubahan kecepatan sudut dibagi sama selang waktunya. Nanti ini kita akan pelajari di gerak melingkar berubah beraturan tentang percepatan sudut ini. Percepatan sudut mungkin sekilas simbolnya sama ya, tapi kalau kalian perhatikan di sini ada garis kecil ke atas. Ini sebenarnya bukan A ya, tapi alfa. Jadi kalau A ini kan percepatan tuh kita nulisnya kayak gini ya, A. Kalau yang ini tuh percepatan sudut. Ini percepatan linier, ini percepatan sudut, ini adalah alfa, nulisnya tuh gini. Jadi kalau A itu A biasa, kalau ini alfa nulisnya kayak gini. Kayak gitu. Jadi alfa atau percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut dibagi sama selang waktu. Nah, percepatan linier benda yang bergerak melingkar akan sama dengan percepatan sudutnya dikalikan dengan jari-jari lintasan lingkaran dari bendanya. Kayak gitu kira-kira. Nanti lebih jelasnya mungkin kita coba aja kerjain contoh soalnya ya. Nah, misalnya di sini sebuah roda sepeda memiliki jari-jari 30 cm diputar melingkar beraturan. Jika kecepatan linier sebuah titik di roda tersebut 6 meter per sekon, besar kecepatan sudutnya adalah, kita ditanya
besar kecepatan sudut. Berarti omeganya berapa sih gitu kan di soal ini. Yang diketahui ada jari-jari, R-nya sama dengan 30 cm. Jangan lupa ubah ke satuan internasional ya, meter. 0,3 meter. Terus di sini kecepatan linearnya adalah 6 meter per sekon. Ini V-nya 6 meter per sekon. Nah, berdasarkan hubungan antara kecepatan linear sama kecepatan sudut, kita bisa tahu bahwa omega itu adalah V per R, ya kan? Karena hubungannya adalah yang ini nih. V sama dengan omega R. Nih ya, V sama dengan omega R. Berarti kalau kita mau cari tahu omega, ini kan kita punya kayak gini ya, kita pengen omeganya sendirian gitu kan, berarti R-nya harus pindah nih. R-nya pindah ke kiri, dia akan jadi bawah posisinya ya kan. V per R sama dengan omega gitu kan. Ini kita cuma nulis yang lebih proper aja, omega sama dengan V per R gitu. Karena penulisan kayak gini nih kurang tepat. Omega sama dengan V per R, berarti tinggal kita masukin aja nih. V-nya adalah 6, R-nya adalah 0,3. Nah, biar bisa dibagi, kita bisa kalikan dengan 10 per 10. 60 dibagi sama 0,3 kali 10 adalah 3 gitu kan. 60 dibagi 3 adalah 20. Satuannya yaitu radian per sekon atau radian sekon pangkat min 1. Nah, jawabannya adalah yang C. Kayak gitu, semoga kalian paham ya. Selanjutnya, ada sebuah mobil mainan bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan linear 6,48 km per jam. Dan jari-jari lintasannya 90 cm. Percepatan sentripetal yang dialami mobil mainan tersebut adalah, nah, percepatan sentripetal ya. Kita ingat percepatan sentripetal itu AS, tadi di depan sudah dibahas ya di awal tadi. AS itu sama dengan V kuadrat per R atau omega kuadrat R. Nah, di soal ini yang diketahui adalah kecepatan linearnya. Berarti yang kita gunakan adalah yang ini. Gitu ya. Nah, tapi di sini kecepatan linearnya dinyatakan dalam kilometer per jam nih. Berarti perlu kita ubah dulu ke satuan meter per sekon. V sama dengan 6,48 km per jam. Terus di sini jari-jari lintasannya 90. R-nya sama dengan 90 cm. Ini kita ubah ke meter, 0,9 meter. Nah, sekarang PR kita yang ini nih, kita ubah ke meter per sekon. Kita ubah ke meter per sekon berarti 6,48 km itu kan 6.480 meter ya. Dibagi sama 1 jam itu 3.600 sekon. Nah, ini kita bagi nih. Bentar, saya hitung dulu ya. 1,8 meter per sekon. V-nya udah dapet, R-nya juga udah dapet. Tinggal kita masukin ke persamaan ini. AS sama dengan V kuadrat per R. V kuadratnya berarti 1,8 kita kuadratin dibagi sama 0,9. Berapa nih? (3,6). Satuannya jangan lupa meter per sekon kuadrat. Ini untuk percepatan sentripetal. Kalau ditanya gaya sentripetal yang dirasakan oleh mobil mainannya berapa? Nah, kalau yang ditanyakan adalah gaya sentripetalnya, berarti kan perlu massa. Misalnya massa mobilnya kita bikin aja setengah kilo gitu ya. Massa mobilnya 0,5. Ini nggak ada di soal ya, ini kita misalin aja biar kalian tahu caranya untuk menghitung gaya sentripetal tuh gimana sih gitu. Misalnya massa mobilnya adalah 0,5 kg. Berarti kalau kita mau cari tahu gaya sentripetalnya, Fs, kita tinggal kaliin aja M dikalikan AS gitu kan. Nanti kalian cek lagi ya persamaannya. M-nya yang 0,5, AS-nya yang 3,6. Nah, berarti sama dengan 1,8 Newton. Ini adalah gaya sentripetal yang dialami oleh mobil mainannya kalau massa mobil mainannya itu adalah 0,5 kg.